Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Hadirin rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya membahas tentang persiapan dalam menyongsong bulan suci Ramadan. Yang pertama dulu adalah membiasakan diri dengan puasa sunnah. Lalu yang kedua, memperbanyak doa dan zikir. Ya. Memperbanyak puasa sunnah di sini adalah untuk melatih fisik kita. Fisik kita di dalam berpuasa, di dalam menahan lapar dan dahaga. Sehingga nantinya ketika kita sudah terbiasa dengan puasa sunnah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, maka ketika masuk bulan Ramadan kita tidak mengalami shock gitu ya. Lemes gitu ya. Lemes dalam berpuasa sehingga tidak dapat melakukan aktivitas lain selain mungkin tidur, duduk, bersantai-santai. Justru di bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah rahmat. Kita harus memperbanyak dengan amal ibadah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Maka yang kedua kemarin adalah memperbanyak doa dan zikir. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang suci di mana Allah akan mudah sekali mengabulkan doa-doa kita. Gitu ya. Jadi kita menggunakan bulan suci Ramadan menjadi wasilah, menjadi perantara kita untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Allah, permohonan-permohonan kita kepada Allah. Mungkin yang belum mendapatkan jodoh bisa berdoa di bulan suci Ramadan dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sedekat-dekatnya kepada Allah untuk mendapatkan jodoh. Yang rezekinya masih belum lancar, berdoa kepada Allah untuk dilancarkan rezekinya, gitu ya. Yang belum dapat momongan bisa berwasilah dengan menggunakan bulan Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah agar segera mendapatkan keturunan dan lain sebagainya. Yang sedang sakit bisa menggunakan bulan suci Ramadan berwasilah kepada Allah untuk segera sembuh dari sakit. Nah, jangan sia-siakan bulan Ramadan dan persiapkan dengan matang persiapan untuk bulan suci Ramadan. Untuk yang ketiga adalah memperkuat iman. Nah, kita tahu iman itu adalah sesuatu yang tidak nampak ketika dipandang, namun iman akan nampak, akan terlihat, terpancar dari akhlak seseorang, tingkah laku dari seseorang. Al-imanu yazidu wa la yanqus. Iman itu naik dan turun. Kadang naik, ketika naik iman seseorang, maka dia akan rajin beribadah. Sholat tanpa putus, sholat tanpa bolong, membaca Al-Quran tanpa jeda. Setiap malam rutin istiqomah membaca Al-Quran. Ketika iman telah naik, ketika iman turun, sholat bolong. Banyak itu terjadi? Banyak terjadi. Kita harus ingat, ketika seseorang tidak mengerjakan sholat, bukan berarti karena dia tidak mau, tapi karena Allah telah tidak ridho. Karena Allah murka dan Allah telah tidak ridho dengan orang tersebut untuk menghadap Allah. Allah menganggap orang tersebut sudah tidak layak untuk menghadap Allah. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hati orang yang memang tidak mau melaksanakan sholat. Ketika Allah telah murka kepada seseorang yang memang dengan sengaja meninggalkan sholat, maka Allah telah mengunci hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim. Allah mengunci pandangannya untuk mendapatkan hidayah Allah.
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Sam'ihim itu adalah pendengarannya. Allah telah mengunci pendengarannya untuk mendapatkan hidayah Allah, karena orang tersebut dengan sengaja telah meninggalkan perintah Allah yang utama, yaitu adalah sholat. Bagaimana Bu Reki ketika ada pertanyaan? Ada seorang mahasiswa yang bertanya, kalau kita puasa tapi tidak sholat, Bu Reki, percuma. Percuma puasamu kalau ternyata kamu tidak melaksanakan sholat. Kenapa? Karena amal yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah adalah sholat. Begitu sholat ini dipandang sudah baik, maka dihisab semua amal ibadah yang lain. Dan ketika seseorang itu mendapatkan rapot kebaikan lebih baik daripada yang keburukannya, maka dia akan dihantarkan ke surga. Tapi ketika rapot yang dia terima adalah rapot yang banyak catatan merahnya, maka dia akan segera dilemparkan oleh malaikat Malik ke dalam neraka. Ingat, kita harus ingat bersama-sama bahwasanya tujuan hidup kita bukan dunia. Tujuan hidup kita adalah menjadi hamba Allah, menjadi abdi Allah, untuk mencari ridha Allah dan untuk kehidupan kekal di alam akhirat. Jadi kehidupan dunia itu adalah sebagai perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di sini penting sekali bagi kita untuk selalu menjaga stabilitas iman kita agar selalu berada di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad pernah menyampaikan doa dalam menyongsong menghadapi bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, berikanlah pada bulan Ramadan ini, pada bulan ini, dalam diri hamba rasa aman, keamanan, keselamatan, dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu itu adalah Allah. Sehingga di sini ada perjanjian dan juga ada permohonan agar selalu dijaga oleh Allah di dalam menjalankan ibadah puasa, akan selalu diberikan kelancaran, baik itu kesehatan, keselamatan, dijaga dari rasa cemas gitu ya. Bagaimana kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, berwasilah mengingat kepada Allah gitu ya. Sehingga di sini memang iman itu harus selalu kita mintakan kepada Allah. Karena apa? Karena iman itu naik turun. Setan selalu menggoda kita. Di awal penciptaan Nabi Adam, setan sudah berjanji bahwasanya dia ingin mengajak anak cucu Adam untuk masuk ke dalam neraka Jahanam. Ini yang harus kita waspadai, Bu Reki. Katanya di bulan suci Ramadan, setan itu dibelenggu. Kita ingat, yang membelenggu siapa? Yang membelenggu kita sendiri. Kalau masih ada orang yang istilahnya melakukan perbuatan maksiat, berarti dia tidak mampu menahan dari hawa nafsunya. Gitu ya. Jadi hakikat dari puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan dari semua atau segala sesuatu yang bisa membatalkan dan merusak esensi dari puasa itu sendiri. Salah satunya adalah menahan hawa nafsu. Gitu ya. Jadi kita bisa bersepakat memohon kepada Allah untuk selalu diberikan penjagaan, perlindungan, kekuatan iman, kekuatan fisik di dalam menjalankan ibadah puasa, sehingga puasa yang kita laksanakan bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Hati kita tentram, penuh dengan ketenangan karena berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, dengan mengingat Allah, hati kita akan tentram. Punya masalah sebesar apapun, kita ingat bahwasanya Allah itu
Rahman Maha Rahim. Insya Allah kalau kita minta kepada Allah, Allah akan memberikan solusi. Ingat, ketika kita punya masalah, mintanya sama Allah. Caranya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, gitu ya. Usahakan dengan cara apa? Bersabar dan sholat. Ketika menghadapi masalah sebesar apapun, hadapi dengan sabar. Lalu selanjutnya adalah mintakan dengan sholat. Kenapa kita harus sholat? Kita ingat di dalam bacaan adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Selanjutnya apa? Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Dan ternyata orang yang ingin mendapatkan kesuksesan itu wasilahnya dengan sholat. Luar biasa. Karena sholat merupakan wujud penghambaan kita kepada Allah. Satu-satunya ibadah yang harus dilakukan dengan tidak boleh melakukan aktivitas lain adalah sholat. Mungkin kalau kita puasa, kita masih bisa melakukan aktivitas yang lain dengan bekerja dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sholat, kita harus fokus komunikasi dengan Allah. Gitu ya. Ada suatu masa, gitu ya. Nabi mengatakan bahwasanya nanti akan ada suatu masa. Orang sholat tapi pada hakikatnya dia tidak sholat. Kenapa? Kita akan membahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.